Hari ini hari yang berbahagia, hari di mana akan dilangsungkannya
pemberkatan pernikahan dari kedua mempelai sahabat kita, anak kita, teman kita, Jeremy Ernst Santosa dan Jessica Amanda Damayanto. Saya percaya bahwa Tuhan hadir secara spesial untuk memberkati kedua mempelai dan juga keluarga dari kedua mempelai. Hari ini kita sama-sama berkumpul untuk menjadi saksi yang hidup bagaimana Tuhan melimpahkan berkat atas dua pribadi yang dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Sungguh sebuah momen yang sangat indah yang akan kita nikmati bersama-sama. Kita akan segera mulai ibadah pemberkatan pernikahan hari ini yang akan dilayani oleh Gereja El Shaddai Angels Penuh. Dan saya mengundang kita semua untuk bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang berbahagia ini. Kami percaya bahwa pernikahan adalah idenya Tuhan dan kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari membawa setiap kami hari ini mengalami Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Mari Tuhan, Engkau yang menyempurnakan ibadah pemberkatan hari ini. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang percaya katakan amin, amin. Pertama-tama saya mau perkenalkan ibu dari kedua mempelai yang berbahagia. Di belakang sana udah berdiri dua ibu yang cantik banget, Ibu Cio Sumiati dan Ibu Sonya Damayanto. Saya persilahkan boleh kedua ibu untuk maju ke depan untuk melakukan prosesi awal. Saya persilahkan Tante. Kedua ibu akan melakukan simbol penyatuan kedua pihak keluarga hari ini. Karena hari ini bukan hanya dua pribadi saja yang dipersatukan, melainkan dua keluarga besar yang dipersatukan menjadi satu. Saya persilahkan kedua ibu untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Dan saya persilahkan, saya panggilkan Bapak Pendeta Nala Widya dari Gereja El Shaddai Angels Penuh untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dan tiba saatnya untuk kita sama-sama menyambut kedatangan mempelai wanita yang berbahagia didampingi oleh ayah tercinta. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan berikan sambutan kepada mempelai wanita dan ayah yang tercinta. Inilah dia Jessica Amanda Damayanto. Only you alone, my today and my tomorrow. Only you alone, you're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Today and my tomorrow, only you alone. You're my anchor when I'm hopeless. Even if the road ahead is unclear, we will hold each other's hands in the darkness. I choose you a million times over. So, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk menjadi saksi dari perjanjian kedua orang mempelai ini di hadapan Tuhan dan jemaat untuk mereka sepakat menjadi satu keluarga. Jadi sebelum saya sebagai pemimpin jemaat melangsungkan pemberkatan pernikahan pada
Pagi hari ini saya mau bertanya dulu pada mempelai pria. Saudara Jeremy Ernst Santosa, apakah engkau bersedia untuk mengambil semua tanggung jawab dan konsekuensi dari dilangsungkan pemberkatan pernikahan pagi ini? Ya, saya bersedia. Baik, oke. Ya, kasih tepuk tangan buat mempelai pria yang sudah bersedia mengambil tanggung jawab. Saya akan bertanya pada ayah dari mempelai wanita, Bapak Greg Tony Damayanto. Wah. Pak, apakah Bapak setuju untuk dilangsungkan pemberkatan pernikahan pagi ini? Ya, saya setuju. Wow, luar biasa. Dan kalau begitu bersediakah Bapak untuk menyerahkan putri Bapak untuk dinikahkan? Ya. Oke, berikan tepuk tangan. Dengan demikian, ayah mempelai wanita sudah memberi saya juga otoritas untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang ada di dalam setiap musim hidup kita. You are forever in my life. You see me through the seasons.
sama-sama menundukkan kepala, kita satukan hati kita dalam doa. Kami bersyukur Engkau Tuhan, Bapa yang punya langit dan bumi dan hidup kami. Engkau yang awal dan akhir setiap waktu dalam hidup kami. Engkau gak pernah lepas berjalan bersama kami. Semua kejadian hidup kami, musim hidup kami, itu ada tangan Tuhan di situ. Termasuk hari ini. Thank you Lord buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk Jerry dan Cika. Percaya bahwa Tuhan yang sedang terus meluruskan jalan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan bicara buat kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Yes. Jerry sama Cika boleh duduk. Ya. Wow. Yo. Finally Jerry dan Cika, kalian duduk di sini dan saya berdiri di sini. Finally. Yes, dua orang yang saya cukup tahu story-nya karena saya mengenal mereka dari sangat muda. Cika dari SMP lagi. Dan dua orang yang luar biasa. Jerry di asisten media saya yang luar biasa, selalu keluar kota, keluar negeri sama saya, tapi saya nggak pernah berpikir saya yang berdiri dan berkati kamu di sini. But yes, luar biasa Tuhan. Iya, Cika orang yang sangat luar biasa. Sayang saya nggak nengokin kamu lagi karena anak saya udah nggak playgroup lagi. Dulu every day saya ketemu kamu ya. Coba kalian berdua pandang-pandangan dulu, tersenyum. Yang tegang di pernikahan kalian. Hari ini ada firman Tuhan yang luar biasa ya. Saya mau share dari Amsal 24. Di Amsal 24 ayat 3 dan 4 ayatnya berkata begini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amsal berkata bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Rumah tangga, kehidupan, pernikahan didirikan dengan hikmat. Ada banyak orang bisa mendirikan, tapi ternyata gak berhenti sampai didirikan. Maka yang berikut adalah bagaimana menjaga itu tetap tegak. Ada banyak rumah, masih tapi udah miring. Atau udah terbenam, sama dengan pernikahan. Masih ada, masih tegak gak? Ya itu udah miring sama udah tenggelam sebagian. Nah ini yang kita perlu lihat hari ini. Didirikan, tegak, dan diisi. Bahwa hidup kita perlu diisi. Ya, hari-hari kemarin mungkin isinya banyak. Nyiapin ini itu saya tahu lagi Cika orang yang sangat detail. Jangan-jangan warna ini udah ditentukan kenapa ini di sini. Itulah Cika. Saya tahu persis. So, banyak yang diisi, ngatur ini, ngatur after sesudah ini tetap mesti ada isinya semuanya. Kalau kemarin telepon, WhatsApp ada isinya, besok ada isinya nggak? Jadi yang pertama ayatnya bilang begini, untuk mendirikan apa yang diperlukan dengan hikmat. Hikmat itu lagi bicara Tuhan. Selalu, dari mana kita dapat hikmat? Karena Tuhan yang kasih kita hikmat. Kita nggak punya pengertian. Hikmat tidak didapat dari pengetahuan. Sepintar apapun seorang Jerry, dia perlu Tuhan untuk tahu keputusan apa yang harus diambil sekarang dan besok mesti bagaimana. Itu cuma Tuhan yang bisa buat kita mengerti ini yang saya harus ambil. Itu bukan karena kepandaian kita. Saya percaya hari ini kalau Cika dan Jerry berdiri itu juga karena hikmat dari Tuhan. Oke, pilihan Jerry atas Cika itu juga pasti karena hikmat Tuhan. Dan untuk Cika nanti berkata ya atas Jerry itu juga karena hikmatnya Tuhan. Bagaimana berhadapan dengan dua orang tua itu juga perlu hikmat Tuhan. Yes, saya tahu it's a long way to go kemarin. Tapi kita percaya semua hikmat Tuhan diperlukan untuk hari ini rumah tangga ini berdiri. Berikutnya adalah bagaimana rumah tangga ini tetap tegak supaya gak miring. Ayatnya bilang supaya tetap tegak harus ada kepandaian. Nah ini mau gak mau mesti belajar. Mau gak mau kita mesti terus belajar. Kita kurang ngerti. Khususnya mengenai hidup pernikahan. Karena yang disatukan hari ini dua orang yang gak sempurna. Lalu kita berharap ada rumah tangga yang sempurna. Enggak.
Karena ada dua orang gak sempurna jadi satu, pasti rumah tangganya gak sempurna. Oleh karena itu kita perlu pengetahuan nih gimana ngadepin ini. Dan untuk itulah kita perlu di mentor, perlu dibimbing ya. Jadi kalau kemarin kalian ke rumah saya untuk bilang kita menikah tanggal sekian, besok tenang aja, kalian tetap bisa ke rumah saya untuk Cika boleh curhat, ini Jerry nih begini nih, Jerry boleh bilang Cika nih begini, nggak apa-apa, itu bukan aib, itu bukan hal yang memalukan, itu justru bicara kepandaian biar makin pinter. Cik tanya saya untuk bagaimana ngadepin Jerry. Gimana kalau dia mulai berdebat, gimana, tanya saya untuk perlu kepandaian untuk kita tetap tegak. Ya, even saya dibimbing. Saya dan Kak Evi, istri saya ada pembimbingnya. Kalau saya udah keras kepala, udah gak bisa diomongin, Kak Evi bilang, oke, aku akan telepon istri Pastor Kong, titik. Udah langsung saya bilang, iya ya, jadi mau kamu apa? Okay. Karena kita punya pembimbing, kita punya mentor, kita perlu diajar, kamu gak boleh begini, kamu gak bisa begini, kamu jangan begitu. Ya, kita semua manusia yang tidak sempurna dan gak punya banyak kekurangan. Pernikahan adalah dua orang yang berangkat dari dua keluarga membawa bagasinya masing-masing. Ya, bagasi masing-masing, ada masa kecil, masa lalu, ada juga luka-luka yang mungkin belum selesai, tapi itulah yang kita bawa ke rumah baru kita. Nah, itu ketika bagasi dibongkar, seringkali itu yang jadi masalah. Seringkali orang bilang sama saya, kenapa ya setelah menikah kok dia jadi begini? Enggak, sebenarnya dia begitu. Pernikahan hanya memunculkan bagasi yang selama ini masih di dalam. Sekarang keluar. Oke, so kita perlu kepandaian untuk ngadepin ini semua. Perlu knowledge. Ya. Sekali lagi perlu knowledge. Saya gak pernah berhenti belajar untuk gimana rumah tangga tetap tegak. Karena ketika kurang belajar, miring rumah tangga kita. Nah, berikutnya ternyata gak cuma mempertahankan tegak. Gimana pernikahan bagus? Good. Ada yang disebut dengan masa-masa kritis 4 tahun awal, karena disitulah kita mulai kenal satu dengan yang lain. Ya. Oke, berapa tahun kalian udah ketemu total? 6 tahun, 6 tahun kan pacaran. Udah kenal udah lama banget. Besok adalah hari baru di kalian mengenal lagi. Nah, ternyata mengisi hari-hari kayak rumah udah berdiri, sekarang isi dalamnya bagus apa enggak? Itu lagi bicara interiornya. Dalam hidup ini juga ada interior nih, perabotnya mesti bagus apa enggak? Rumah bagus, perabotnya jelek, ya jelek juga ya. Sebagus apapun rumah, setegak apapun rumah, di dalamnya kosong, nggak ada isinya, jelek, nggak enak tinggal di situ. Sama, pernikahan juga gitu. Ngisinya gimana? Hari-harimu menyenangkan atau tidak? Aduh, sekarang menyenangkan, menyenangkan. Udah berantem belum? Oh udah banget, oke, iya. Oke. Don't worry, rumah saya bisa dibel jam berapa aja. Oke, no problem. Nah, karena itulah, tapi itu bagian dari isi. Ngisi rumah tuh bicara ngisi pernikahan kita. Daily ngapain? Oh enggak, kita balik kok ke kesibukan masing-masing. Enggak bisa. Ada hal-hal yang kita isi berdua. Ada hal-hal yang dulu Jerry mah bisa sendiri aja sibuk. Iya, oh sekarang enggak bisa. Diisi berdua. Oh dulu Cika bisa sibuk ini. Enggak, sekarang diisi berdua. Mesti bagaimana? Dimulai dengan apa? Dengan pengenalan. Ini banyak deal yang harus saya buat sama istri juga. Sama, saya juga begitu. Ya, kalau dulu waktu saya sendiri ngatur jadwal gereja sendiri. Kalau sekarang saya nggak bisa ngatur jadwal saya sendiri karena ada keluarga. Dan itu menyangkut apa yang diisi di itu semua. Apa yang mesti diisi. Kemarin saya baru cari-cari kalender. Saya lagi duduk meeting sama komunitas sepeda. Saya bilang, kalender, cari kalender. Kak Evi langsung bilang, apa? Cari tanggal merah ya, tangannya aku dulu. Udah mau langsung goes jauh aja. Nah, artinya gini, karena itulah hidup kita. Isinya udah mesti gak sendiri. Ada hal yang mesti didiskusin berdua, gimana say? Ini oke apa enggak? Gitu loh. Jadi, itu untuk bisa mengisi, dibilang di sini, diperlukan yang namanya pengertian. Pengertian. Wow. Mengisi hari-hari kita itu pengertian. Pengertian. Karena kesukaan kita beda, latar belakang kita beda. Tapi kita perlu yang namanya pengertian. Aduh. Kadang-kadang pengertian inilah yang membuat kita melakukan hal yang
nggak kita sukai, tapi karena pengertian dan cinta kita buat itu. Karena pengertian dan cinta. Kalau liburan saya lebih suka di rumah, diem, entah tidur atau bongkar sepeda dan naik sepeda tentu. Tapi Kak Evi sangat ingin camping. Suatu hari diajak camping di tengah hutan pinus dan hujan. Jadi saya nongkrong di bawah atap yang bocor, tapi pengertian membuat saya bisa bertahan untuk itu. Itulah pengertian yang membuat kita bisa mengisi hari-hari. Kesel enggak? Kenapa? Cinta lebih besar daripada rasa kesel. Saya percaya Cika dan Jerry ada hari-harimu yang diisi yang luar biasa. Ya, sehingga nanti sosial media kalian juga penuh dengan hal-hal yang kan kamu kan manajer sosial media, oke? Itu akan dengan hal-hal yang luar biasa isi. Tapi itu semua dibuat karena pengertian. Cuman saya ingetin jangan suka curhat di sosmed ya, nggak usah. Kalau mau curhat di Cimulit aja, nggak usah ke sosmed, oke? Nah, mari kita lihat bahwa ini yang luar biasa. Kita perlu lihat pengertian, dewa, pengertian. Jadi lihat. Untuk memulainya, untuk mendirikannya perlu hikmat Tuhan. Untuk itu bisa tegak kita perlu dibimbing, kita perlu pengetahuan. Untuk ngisi hari-hari kalian perlu saling mengerti satu dengan yang lain. Oh Cika begini, oke. Oh Jerry begini, oke. Iya. Jerry night person. I know you very well. Night person, tidurnya malam. Ya, bangunnya agak siang. Cika saya yakin dia morning person. Tidur awal, subuh udah bangun. Terpaksa Jer lu yang ikut. Ya, gak bisa lah Cika yang jadi. Nah itu yang disebut pengertian hal yang kecil-kecil kita udah perlu pengertian nih. Udah perlu ngobrol nih di rumah. Ya, oke. So jadi ini yang saya mau share. Lihat, mendirikan, menegakkan, dan mengisinya. Ini ada hal yang kalian mesti hadapi di depan sana. Jadi saya percaya Roh Kudus akan menolong kalian berdoa. So, this is moment of truth. Saya minta Jerry dan Cika sekarang boleh bangkit berdiri. Ini waktunya kalian untuk boleh mengucapkan apa yang kalian mau ikatkan di hadapan Tuhan. Dan di depan jemaatnya. Dan saya persilahkan Jerry untuk boleh mengucapkan perjanjianmu terlebih dahulu sebagai seorang pria. Sudah itu Cika boleh mengucapkan perjanjiannya juga. Wow. Akhirnya kita di sini ya. Bersyukur banget buat kasih Tuhan yang nggak habis-habis buat kita bisa ada di sini. Bersyukur juga buat kasih kamu yang nggak habis-habis menghadapi saya, karena saya tahu saya pribadi yang nggak mudah buat dikasihi. Tapi seperti Amsal bilang, banyak wanita berbuat baik, tapi kamu melebihi semuanya itu. So, jadi hari ini saya Jeremy Ernst Santosa mengambil engkau Jessica Amanda Damayanto menjadi istri saya yang sah, satu-satunya di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya berjanji akan selalu menjagamu, selalu menemanimu sebagai suami, sebagai sahabat, dan sebagai pemimpin. Dan saya berjanji akan memimpinmu dengan hikmat yang dari Tuhan. Berjanji akan memimpinmu dengan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah keluarga kita nantinya. Dan saya materaikan janji saya dengan cincin ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jerry, aku mengasihimu dengan segenap hatiku dan aku bersyukur kita bisa berdiri di sini di depan teman-teman dan keluarga kita untuk berbagi hari-hari paling bahagia dalam hidup kita. Kamu adalah jawaban doaku dan kamu adalah bukti nyata dari kasih, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan di dalam hidup aku. Aku, Jessica Amanda Damayanto, menerima engkau
Jeremy Aaron Santosa sebagai suamiku yang sah di hadapan Tuhan dan jemaat. Aku berjanji untuk menjadi istri, sahabat, dan penolong di dalam hidupmu. Aku akan selalu mencintaimu, menghormatimu, dan setia kepadamu dalam sehat maupun sakit, dalam kemenangan ataupun kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Aku akan bermimpi bersamamu, aku akan merayakan kehidupan bersamamu, dan aku akan berjalan di sampingmu selalu untuk melalui apapun yang akan terjadi di dalam hidup kita. Dengan cincin ini, aku materaikan janjiku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yes. Wow. Baik, saya minta sekarang mempelai boleh berlutut di depan. Dan saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Wow, kalian diberkati Tuhan ya, ada banyak pastor di sini. Saya undang 2 aja ya dari sekian banyak. Pastor Victor Waang sama Pastor David Samuel. Nah, boleh berdoa buat Jerry dan Cika juga. Oke, wow, what a blessing. Please, Pastor. Mari kita angkat tangan kita. Sikhayara laba hamata baka. Ramatana sana tede hada bata laha homata. Hamatana hana tebeha. Karena rancanganku untukmu, Jerry dan Cika, tetap. Rancanganku tidak berubah. Rancangan yang dengan damai sejahtera dan harapan. Hibi habasadala hanatala bahanata komana hanatabaka. Berpegang pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, melekat pada Tuhan. Aku akan membukakan apa yang selama ini belum terbuka. Aku akan membukakannya untukmu. Aku berdoa ada percepatan yang Tuhan izinkan terjadi. Ada percepatan ilahi dalam setiap apapun yang kau kerjakan. Ada percepatan ilahi. Himina talabaha hamasanaha. Aku memberkati rahimmu Cika. Melahirkan orang-orang hebat buat generasinya. Di dalam nama Yesus. Memberkati rahimmu. Mari Tuhan percayakan orang-orang hebatmu yang ada di sorga sana. Percayakan buat Jerry dan Cika. Percayakan orang-orang hebatmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes Lord. Sikera balabashedi biara labashikara labakaya. Hiara basheda bakara bakaya. Rencana manusia berbeda dengan rencana Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan sedang memenuhi salah satu rencana Tuhan buat kehidupan Jerry dan Cika. Saya percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada berkat yang mengalir. Ada blessing buat mereka berdua di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat Jerry Tuhan. Tuhan yang menurunkan hikmat. Supaya Jerry dapat menjadi suami yang tough. Suami yang menjadi suami yang mengasihi istrinya. Keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Suami yang berjuang untuk istri dan anak-anaknya. Suami yang menjadi imam bagi keluarganya. Menjadi pemimpin bagi keluarganya. Menjadi role model bagi keluarganya. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan pengurapannya. Tuhan yang memberikan kasih karunia untuk dapat melakukannya. Sehingga lewat Jerry, rencana Tuhan boleh tergenapi atas keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati juga Cika Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan yang menjadi kekuatan
penghiburan, kemenangan bagi kehidupannya. Dan mulai hari ini mereka boleh bermimpi bersama, berjalan bersama, melewati setiap musim hidup bersama-sama dengan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka sampai akhir Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan memberkati supaya Cika juga menjadi istri yang hebat, istri yang mengasihi suaminya, mengasihi anak-anaknya. Wah, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memampukan di dalam nama Yesus. Thank you Father, in the name of Jesus. Tuhan tahu kemampuan kalian tidak seberapa. Oleh karena itu Dia yang akan berjalan di depanmu. Dia yang meratakan setiap gunung-gunung. Dia yang membuka setiap palang-palang pintu. Setiap kancing-kancing tembaga. Dia yang menghancurkan itu. Dia yang membuat jembatan di mana tidak ada jalan. Percaya karena Tuhan tahu kalian gak seberapa. Ketika kalian mengandalkan Tuhan, maka Dia yang berjalan terus di depan kalian. Dia bukan hanya Tuhan yang menebus hari-hari yang lewat, tapi Dia juga menebus waktu yang terhilang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya percaya terobosan terjadi, percepatan ada dalam hidup mereka berdua. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yes, jemaat dipersilakan duduk kembali. Jerry dan Cika boleh bangkit berdiri. Wow. Dan sekarang mempelai akan mengambil perjamuan kudus. Oleh karena itu saya minta kedua orang mempelai boleh membaca pengakuan iman rasuli sebelum mengambil perjamuan kudusnya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Baik. Sekarang kalian boleh mengambil roti ini, perlambang dari tubuh Kristus yang terpecah buat kalian. Kalian saling berhadapan. Dan Jerry memberikannya kepada Cika dan Cika untuk Jerry. Kalian melayani sama seperti Kristus melayani kita. Ya. Dan Tuhan Yesus juga sudah mencurahkan darahnya. Darah adalah lambang kuasa, kehidupan dan mujizat. Supaya kehidupan kalian juga penuh dengan kuasa dan mujizat Tuhan day by day. Jerry boleh memberikan untuk Cika dan Cika boleh melayani Jerry. Oke. Baik, sekarang Jerry boleh membuka cadar dari Cika sebagai perlambang bahwa mulai hari ini tidak ada batas setipis apapun di antara kalian berdua. Di antara kalian tidak ada pemisahnya. Oke. Ya. Ya. So, kalian udah pernah datang ke pemberkatan pernikahan sebelumnya? Kalian tahu apa yang harus dilakukan sudah ini? You may kiss the bride, Jerry. Iya, bagaimana jemaat, cukup? Oke, fotonya belum katanya. Iya lagi. Oke. Baik. Ya, sekarang kalian berdua boleh menghadap ke jemaat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perkenalkan Tuan dan Nyonya Jeremy Ernst Santosa. Mari beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Tuan dan Nyonya.
Dan saat ini juga akan dilaksanakan penyerahan Alkitab oleh Bapak Sengguru Wijaya dari Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Saya persilahkan waktu dan tempatnya. Jerry dan Cika. Oke. Sebagai wakil daripada Gereja El Shaddai Injil Sepenuh, saya menyerahkan Alkitab dan sertifikat pernikahan. Pesan saya, pegang baik-baik firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, maka seluruh perjalananmu akan beruntung. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Sengguru. Dan saat ini kedua mempelai akan melakukan prosesi unity simbol yang akan dilanjutkan dengan memberikan persembahan sulung oleh kedua mempelai. Oke, so pagi hari ini juga adalah momen yang terbaik untuk kedua mempelai boleh menghampiri orang tua mereka untuk mengucapkan terima kasih ataupun say sorry kalau ada banyak pengharapan sepanjang kita hidup dari kecil sampai besar dibesarkan tidak terpenuhi, tapi hari ini ada karena ada orang tua yang menaruh hidupnya untuk kita semua. Saya persilahkan dari mempelai pria. Pi, Ma, makasih ya. Bener-bener makasih udah membesarkan saya sampai sekarang. Udah ngajarin semua nilai-nilai. Udah nemenin dari kecil sampai gede. Udah mengasihi secara ini saya gak habis-habis. Makasih Pi, udah jadi contoh seperti apa harus jadi pria. Makasih Mah buat kasihnya yang gak habis-habis. Meskipun kadang saya tahu kasihnya juga keras, tapi saya mengucap syukur saya punya mama. So hari ini Jerry pamit ke keluarga baru ya. Thank you banget sama ini. Nanti jadi janji lebih sering pulang ke Cirebon ya. Iya, itu. Papa dan Mama, terima kasih udah menjaga aku sampai sekarang. Terima kasih juga udah menerima Jerry di keluarga kita. Terima kasih udah menganggap Jerry juga jadi seperti anak Mama Papa sendiri. Kesayang Mama, kesayang Papa, thank you buat semuanya. Ya.
Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk kembali bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah pemberkatan. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Mari nyanyikan haleluya. Bersyukur buat hari ini, bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat Tuhan atas Jerry dan Cika. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Jerry dan Cika, dan juga beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita yang ajaib, yang dahsyat. Hari ini kita sama-sama melihat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang gak pernah habis. Amin. Sebelum para hadirin boleh bersalaman, mungkin saya persilahkan untuk kembali duduk karena Jerry dan Cika akan berfoto dengan pendeta. Saya persilahkan untuk Kanala dan juga saya panggilkan Kak Evi untuk berfoto bersama. Baiklah, terima kasih. Acara pemberkatan hari ini telah selesai dan saya persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersalaman dengan pihak keluarga dan juga dengan kedua mempelai yang berbahagia. Oke, sebelum bersalaman saya panggilkan juga kedua orang tua untuk berfoto dulu dengan Pendeta Nala Widya dan juga Kak Evi. Saya panggilkan kembali untuk berfoto.